Udara di pedalaman Sumatera begitu lembab saat tim arkeologi menyusuri hutan yang jarang terjamah manusia. Derak ranting kering patah di bawah kaki mereka, sementara desir angin menyapu dedaunan, menciptakan irama alam yang menggema di telinga. Dr. Arya, seorang peneliti senior yang telah mendedikasikan hidupnya untuk mengungkap sejarah Nusantara, menghentikan langkahnya di depan sebuah batu raksasa yang tertutup lumut tebal. Ia menghela napas. Matanya tajam meneliti guratan aneh di permukaan batu tersebut. "Ini bukan batu biasa," gumamnya. Suaranya nyaris tertelan oleh hembusan angin. Salah satu asistennya, Rendra, dengan cepat mendekat, mengamati lebih seksama. "Dok, guratan ini seperti ukiran. Tapi siapa yang bisa membuatnya di tempat terpencil begini?" Sebelum Dr. Arya sempat menjawab, seorang anggota tim lain, Lani, berteriak dari kejauhan. "Dok, kalian harus melihat ini." Mereka bergegas menuju arah suara itu. Di balik semak lebat, terbentang sebuah dinding batu yang menjulang tinggi, penuh dengan simbol-simbol aneh yang tampak seperti pahatan kuno. Beberapa di antaranya menyerupai bentuk manusia, tetapi dengan proporsi yang tidak wajar. Jantung Dr. Arya berdegup lebih cepat. Ia menyentuh salah satu simbol itu dengan jemarinya, merasakan permukaannya yang dingin dan kasar. Bukti ini bisa mengubah cara kita memandang legenda selama ini. Namun sebelum ia bisa menyelesaikan ucapannya, tanah di bawah mereka bergetar pelan. Daun-daun kering berhamburan, dan suara gemuruh samar terdengar dari dalam tanah. Rendra menelan ludah. "Apa yang sebenarnya kita temukan di sini?" Getaran di tanah semakin terasa, membuat debu-debu beterbangan di sekitar mereka. Dr. Arya menoleh ke Rendra dan Lani, mencoba menenangkan mereka meskipun hatinya sendiri mulai diliputi kecemasan. Batu-batu kecil bergulir menuruni dinding pahatan, seolah ada sesuatu di dalam tanah yang ingin keluar. "Lani, cepat rekam ini," perintah Dr. Arya dengan suara tegang. Lani mengangkat kameranya, mencoba menstabilkan tangannya yang gemetar. Saat lensanya fokus pada dinding batu yang dipenuhi ukiran, sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah satu pahatan yang berbentuk manusia mulai bercahaya redup, seakan merespons keberadaan mereka. Cahaya itu bukan pantulan matahari, melainkan seperti bersumber dari dalam batu itu sendiri. Rendra mundur selangkah. "Dok, ini pasti ilusi optik, kan?" Dr. Arya tidak menjawab. Ia merogoh tasnya dan mengeluarkan kuas kecil, perlahan-lahan membersihkan permukaan pahatan tersebut. Saat debu mulai tersingkir, terlihat sesuatu yang lebih mengejutkan. Barisan huruf yang tak asing bagi mereka. Itu bukan sekadar simbol acak, melainkan aksara kuno yang ditemukan dalam naskah-naskah berusia ratusan tahun. "Ini aksara Kawi," bisik Dr. Arya dengan mata berbinar. Lani memperbesar tampilan di layarnya, mencoba membaca tulisan itu. Tertutup oleh waktu, hanya yang mendengar gema masa lalu yang akan menemukan kebenaran. Kata-kata itu terdengar seperti sebuah pesan peringatan. Suasana semakin mencekam. Angin bertiup kencang seolah membawa bisikan dari zaman yang telah lama berlalu. Tiba-tiba, getaran yang tadi terasa samar kini semakin kuat. Dari dalam tanah, suara gemuruh terdengar semakin jelas. Sesuatu yang terkubur selama berabad-abad seperti sedang menunggu untuk ditemukan. Dr. Arya merasakan bulu kuduknya berdiri. Kita mungkin baru saja membuka pintu ke rahasia terbesar Nusantara. Dan saat itulah, sebuah retakan panjang muncul di dinding batu di hadapan mereka. Retakan itu terus menjalar, menciptakan suara berderak yang menggema di antara pepohonan. Lani mundur dengan napas tertahan, sementara Rendra bersiap menarik Dr. Arya menjauh jika sesuatu yang buruk terjadi. Namun, alih-alih runtuh, dinding batu itu justru bergerak perlahan ke samping, seperti sebuah pintu yang terbuka dengan sendirinya. Di baliknya, sebuah lorong gelap terbentang, mengarah ke dalam perut bumi. Udara dari dalam terasa lebih dingin, menghembus keluar membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang lebih samar, seperti dupa yang telah lama padam. "Ini bukan kebetulan," kata Dr. Arya dengan suara hampir berbisik. "Seseorang, atau sesuatu, ingin kita masuk." Rendra menelan ludah. "Dok,
Ini bisa jadi jebakan. Kita bahkan tidak tahu apa yang ada di dalam sana. Dr. Arya mengaktifkan senter dan melangkah maju tanpa ragu. Justru karena kita tidak tahu, kita harus mencari tahu. Lani dan Rendra saling pandang sebelum akhirnya mengikuti di belakang. Cahaya senter mereka menari-nari di sepanjang dinding lorong yang dipenuhi ukiran lebih banyak dari yang mereka duga. Beberapa di antaranya menggambarkan pertempuran, sementara yang lain menunjukkan sosok manusia berlutut di hadapan makhluk yang jauh lebih besar dari mereka. Langkah mereka menggema di ruang sempit itu. Semakin dalam mereka berjalan, semakin kuat perasaan seakan mereka sedang diawasi. "Lihat ini," bisik Lani, menunjuk ukiran yang berbeda dari yang lain. Di sana, terpahat sosok pria berjubah panjang dengan sesuatu yang menyerupai mahkota di kepalanya. Di sekelilingnya, terukir lingkaran penuh simbol yang nyaris tak terbaca. Namun, satu simbol tampak lebih jelas. Simbol yang sama yang ditemukan di naskah kuno yang pernah Dr. Arya teliti. "Ini tidak masuk akal," gumam Dr. Arya. "Simbol ini seharusnya hanya ada dalam mitos." Rendra mendekatkan senternya. "Jadi, ini berarti mitos itu benar?" Sebelum ada yang bisa menjawab, suara keras tiba-tiba menggema dari dalam lorong, seperti langkah kaki yang berat, dan itu datang dari kedalaman yang lebih jauh. Suara langkah berat itu semakin mendekat, bergaung di sepanjang lorong sempit. Dr. Arya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar yang lain berhenti. Lani menahan napas, jari-jarinya menggenggam erat kamera. Sementara itu, Rendra dengan tangan gemetar meraba pisau lipat di sakunya. Meski ia tahu betul benda itu takkan banyak membantu jika sesuatu benar-benar muncul dari kegelapan. Cahaya senter mereka bergetar seiring degup jantung yang makin cepat. Langkah kaki itu kemudian berhenti, tepat di tikungan lorong yang gelap gulita. "Hening!" Dr. Arya meneguk ludahnya. Perlahan, ia menyorotkan senter ke sudut lorong itu. Tidak ada apa-apa, hanya batu-batu kasar dan ukiran yang semakin dalam detailnya. Namun kemudian, sesuatu yang jauh lebih mengerikan membuat mereka terpaku. Di lantai berdebu, terdapat jejak kaki. Jejak itu bukan milik mereka. Bentuknya besar, lebih panjang dan lebih dalam seolah pemiliknya memiliki bobot yang jauh lebih berat dari manusia biasa. Tapi yang paling aneh, jejak itu baru saja tercetak. Tidak ada lapisan debu menutupi seperti jejak yang telah lama ada. Artinya, apapun yang meninggalkan jejak itu baru saja melintas di sana. "Lani," bisik Dr. Arya, "rekam semuanya." Lani mengangguk cepat, mengarahkan kameranya ke jejak kaki itu. Namun sebelum ia bisa menekan tombol rekam, sesuatu bergerak cepat di ujung cahaya senter mereka. Bayangan hitam. Sekilas, hanya seperti kilasan sesuatu yang berlari dengan kecepatan luar biasa, menghilang ke kegelapan. Rendra tersentak mundur. "Dok, saya rasa kita harus keluar dari sini sekarang juga." Dr. Arya masih terpaku. Matanya menatap ke arah bayangan itu menghilang. Sejenak, ia mempertimbangkan kata-kata Rendra. Namun rasa penasarannya jauh lebih besar daripada ketakutannya. "Tidak," katanya tegas. "Apapun yang ada di sini, kita harus mengetahuinya." Tiba-tiba, suara bergetar kembali terdengar. Kali ini, bukan hanya satu. Dari kegelapan di depan mereka, terdengar tarikan napas panjang dan dalam. Tarikan napas itu berat dan panjang, seolah makhluk di dalam kegelapan sedang menghirup udara setelah sekian lama tertidur. Lorong batu yang semula hanya dingin dan sunyi kini terasa jauh lebih menyesakkan. Lani menelan ludah. Tangannya gemetar saat mencoba mengangkat kamera. "Dok, kita benar-benar tidak sendirian." Dr. Arya menggenggam senter lebih erat, menyorotkan cahayanya ke arah suara itu berasal. Namun, apa yang terlihat justru semakin membuatnya bingung. Lorong itu kosong. Tidak ada makhluk besar, tidak ada bayangan yang jelas. Hanya dinding batu dengan ukiran yang kini terlihat lebih menyeramkan. Namun satu hal yang tak bisa dibantah, suara napas itu masih ada. Rendra memundurkan langkahnya perlahan, nyaris tersandung bebatuan. Kalau makhluk itu tidak terlihat, berarti bisa saja. Ia tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya.
Dokter Arya mengerti apa yang Rendra pikirkan. Jika suara napas itu terdengar jelas, tetapi sosoknya tidak terlihat, hanya ada dua kemungkinan. Makhluk itu bergerak lebih cepat dari mata manusia atau ia bukan sesuatu yang berasal dari dunia mereka. Tiba-tiba, ukiran di dinding mulai bercahaya. Kali ini, lebih banyak simbol yang menyala dalam cahaya kemerahan seperti bara api. Cahaya itu menjalar dari satu pahatan ke pahatan lainnya, membentuk pola yang semakin jelas. Mereka baru saja mengaktifkan sesuatu. Lani mundur selangkah. "Dok, ini tidak normal. Kita harus keluar dari sini." Tapi sebelum mereka sempat bergerak, suara gemuruh terdengar dari atas mereka. Serbuk batu berjatuhan. Dinding lorong di belakang mereka mulai menutup perlahan. Jalan keluar menghilang. "Lari!" teriak Dokter Arya. Mereka berlari menuju satu-satunya jalan yang tersisa, ke arah kegelapan yang menyembunyikan suara napas itu. Dan di saat mereka memasuki lorong yang lebih dalam, sesuatu bergerak di kegelapan. Kali ini, mereka bisa melihatnya dengan jelas. Sebuah tangan besar dan kasar menjulur keluar dari balik bayangan. Tangan itu muncul perlahan dari bayangan, besar, kasar, dan penuh guratan seperti batu yang telah tererosi oleh waktu. Jemarinya panjang, kukunya melengkung tajam seolah belum pernah dipotong selama berabad-abad. Suasana di lorong semakin dingin, seakan sesuatu di tempat ini menyerap panas tubuh mereka. Lani menahan teriakannya dengan susah payah, sementara Rendra sudah bersiap untuk kabur kapan saja. Dokter Arya, meskipun tubuhnya gemetar, tetap berdiri tegak menatap tangan itu. Kemudian, tangan itu bergerak. Ia mencengkeram udara kosong, seperti sedang meraba-raba sesuatu. Lalu dari balik kegelapan, terdengar suara yang lebih mengerikan dari napas berat sebelumnya. Suara berderak seperti tulang yang bergesekan, diiringi suara gemuruh rendah yang menggetarkan dinding lorong. Rendra berbisik dengan suara tercekat. "Dok, kita benar-benar harus pergi dari sini." Namun sebelum Dokter Arya sempat menjawab, tangan itu menghantam dinding dengan keras. Debu beterbangan. Lantai di bawah mereka bergetar hebat. Dari balik bayangan, sosok besar mulai tampak sedikit demi sedikit. Cahaya senter Lani bergetar saat ia mengarahkannya ke depan. Dalam sinar redup itu, sosok mengerikan terungkap. Makhluk itu tinggi, hampir menyentuh langit-langit lorong. Kulitnya seperti batu kasar. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat dalam kegelapan, tetapi sepasang matanya memancarkan cahaya merah samar. Ia tidak bergerak cepat, tapi aura yang dipancarkannya cukup untuk membuat tubuh mereka seakan terkunci di tempat. Makhluk itu mengeluarkan suara serak, seperti mencoba berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Namun, di antara suara yang menyerupai gemuruh itu, Dokter Arya bisa menangkap satu kata. "Penunggu." Dokter Arya menegang. Apakah ini makhluk yang selama ini menjaga tempat ini? Apakah legenda tentang para penjaga kuno itu benar adanya? Sementara pikirannya berpacu, makhluk itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Sesaat kemudian, lorong di belakang mereka runtuh sepenuhnya. Tidak ada jalan untuk kembali. Satu-satunya pilihan mereka sekarang hanyalah maju, melewati makhluk itu. Debu dari reruntuhan masih beterbangan ketika mereka menyadari satu hal yang mengerikan. Mereka terperangkap. Tidak ada jalan keluar. Satu-satunya jalur yang tersisa adalah melewati makhluk besar yang kini berdiri di hadapan mereka. Lani menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar. "Dok, kita harus lakukan sesuatu." Dokter Arya menatap makhluk itu dengan saksama. Meski bentuknya begitu mengintimidasi, ia tidak langsung menyerang. Makhluk itu hanya berdiri di sana, seolah menunggu sesuatu. Lalu, perlahan, ia mengangkat satu tangannya dan menunjuk ke dinding di sebelah mereka. Rendra menelan ludah. Apa dia memberi kita petunjuk? Dengan hati-hati, Dokter Arya menyorotkan senternya ke tempat yang ditunjuk. Di sana, terdapat ukiran yang berbeda dari yang lain. Sebuah lingkaran besar dengan simbol-simbol di sekelilingnya. Beberapa simbol itu tampak familiar, mirip dengan aksara kuno yang pernah ditemukan dalam naskah-naskah tertua Nusantara. Lani mengangkat kameranya. "Aku rasa ini semacam kode."
Mungkin kita harus melakukan sesuatu untuk bisa keluar dari sini. Rendra mengerutkan kening. Atau mungkin ini jebakan. Namun, Dokter Arya sudah bergerak. Ia meraba ukiran itu dengan jemarinya. Batu terasa dingin di bawah sentuhannya, tetapi ada sesuatu yang aneh. Sebagian ukiran tampak lebih halus, seolah sering disentuh atau digunakan. Ini bukan sekadar ukiran, katanya pelan. Ini mekanisme. Tiba-tiba, makhluk itu mengeluarkan suara gemuruh, membuat mereka tersentak. Cahaya merah dari matanya berpendar lebih terang. Ia menundukkan kepalanya sedikit, lalu mengeluarkan suara yang lebih jelas kali ini. Pilih. Mereka saling berpandangan. Pilih apa? Rendra berbisik panik. Namun Dokter Arya sudah memahami. Ukiran lingkaran itu bukan sekadar hiasan. Itu adalah sebuah pilihan. Simbol-simbol di sekelilingnya mungkin mewakili sesuatu. Keputusan yang akan menentukan nasib mereka di tempat ini. Ia menarik napas dalam, menekan satu simbol yang paling familiar baginya. Sejenak, tidak ada yang terjadi. Lani dan Rendra menahan napas. Lalu, seluruh lorong bergetar. Makhluk itu mengeluarkan suara keras, bukan suara kemarahan, tapi seperti suara kepuasan. Perlahan, ia melangkah ke samping, memberi mereka jalan. Pintu batu di ujung lorong mulai terbuka. Namun sebelum mereka bisa bergerak, makhluk itu berkata satu hal lagi. Jangan menoleh ke belakang. Dan seketika itu juga, hawa dingin menyelimuti mereka, lebih menusuk dari sebelumnya. Suasana di dalam lorong mendadak berubah. Hawa dingin yang menusuk membuat bulu kuduk mereka meremang. Dan suara samar seperti bisikan mulai terdengar dari balik kegelapan. Lani menggenggam lengan Dokter Arya dengan erat. Apa maksudnya, jangan menoleh ke belakang? Dokter Arya tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu batu yang mulai terbuka di hadapan mereka. Udara dari balik pintu itu terasa berbeda, lebih segar, seolah ada dunia lain yang menunggu di sana. Makhluk penjaga itu mundur perlahan ke dalam bayangan. Suaranya kembali bergema. Pergi, tapi jangan menoleh. Rendra menelan ludah. Oke, kita jalan. Tapi apapun yang terjadi, jangan lihat ke belakang. Mereka melangkah maju. Satu persatu, dengan hati-hati, mereka melewati pintu batu yang terbuka. Namun di saat mereka hampir mencapai sisi lain, suara aneh mulai terdengar di belakang mereka. Sebuah jeritan panjang. Bukan suara makhluk itu. Bukan suara angin, tapi suara sesuatu yang tidak seharusnya ada. Jeritan itu terdengar seperti panggilan. Lani tersentak. Astaga, itu suara. Jangan menoleh, potong Dokter Arya dengan suara tajam. Lani menggigit bibirnya. Tangannya gemetar, tapi ia terus berjalan, mencoba mengabaikan suara yang kini terdengar semakin dekat. Lalu, suara itu berubah. Bukan lagi jeritan, tapi bisikan lembut. Lani. Mata Lani membelalak. Itu bukan suara asing. Itu suara yang ia kenal. Suara ibunya. Ia tersentak, hampir berbalik. Tapi tangan Dokter Arya mencengkeram lengannya dengan kuat. Itu bukan ibumu. Jalan terus. Air mata menggenang di mata Lani. Tapi ia tahu Dokter Arya benar. Apapun yang ada di belakang mereka, itu bukan ibunya. Mereka terus berjalan, napas tersengal, jantung berdebar kencang. Langkah terakhir, saat mereka akhirnya melewati pintu batu, suara di belakang mereka tiba-tiba menghilang. Udara kembali tenang, hawa dingin lenyap. Pintu batu menutup dengan suara gemuruh terakhir. Mereka berdiri di sebuah ruangan luas yang diterangi cahaya alami dari celah-celah di langit-langitnya. Dan di tengah ruangan itu, ada sesuatu yang tak pernah mereka duga akan ditemukan. Sebuah altar kuno, dengan artefak emas dan batu giok yang masih bersinar. Di dinding, tergambar sejarah yang telah lama terlupakan, tentang kerajaan besar yang menyembunyikan rahasianya jauh di dalam tanah, dijaga oleh makhluk yang bukan manusia. Dokter Arya melangkah maju, menatap ukiran-ukiran itu dengan mata takjub. Lani dan Rendra masih terengah-engah. Tapi mereka menyadari satu hal,
Mereka telah menemukan sesuatu yang akan mengubah sejarah Nusantara selamanya. Namun, di kejauhan, dari balik pintu batu yang kini telah tertutup, sesuatu masih menunggu. Dan perlahan, napas berat itu kembali terdengar.